Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih banyak yang tidak mengetahui bahwa dunia seisinya ini sebenarnya adalah sekumpulan energi yang bergetar atau vibrasi, ya, yang berupa benda bisa disentuh dan dilihat, getaran atau vibrasinya lambat. Sedang yang tidak bisa disentuh seperti pikiran, emosi, imajinasi, gelombang-gelombang listrik dan lain-lain itu getarannya cepat. Nama benda yang berbentuk energi terkecil penyusun semua hal di dunia ini disebut kuanta atau quark. Jadi kalau sebuah benda dipecah-pecah akan menjadi molekul, kalau dipecah-pecah lagi jadi atom, dan atom dipecah-pecah lagi menjadi partikel seperti neutron, proton, elektron, dan kalau itu dipecah lagi akan menjadi energi yang tadi disebut quark atau kuantum. Ada ilmunya yaitu fisika kuantum. Di bisnis MB yang merupakan bisnis berbasis hubungan, maka peran vibrasi dari dalam diri kita dalam bentuk pikiran dan emosi akan sangat berpengaruh. Karena itu bisa mempengaruhi pikiran dan emosi orang lain. Nah, disinilah selama belasan tahun saya menyadari bahwa MB adalah bisnis yang sangat berpotensi mengubah diri kita menjadi jauh lebih baik. Ya, di sini kita dipaksa untuk menjadi baik luar maupun dalam. Bahkan mulai dari tingkat pikiran bawah sadar. Bukan hanya bersikap pura-pura baik. Ya. Vibrasi positif yang kita pancarkan itu akan menarik tanggapan yang positif dari orang lain. Apakah seseorang itu kemudian nanti join atau tidak, belanja atau tidak, itu tergantung kepada vibrasi pihak yang menawarkan atau berkomunikasi, yaitu kita. Misal dalam penjualan sesuatu, berhasil tidaknya tergantung bagaimana vibrasi penjual itu akan mempengaruhi calon pembeli. Terutama dalam hal emosi, ya, karena keputusan seseorang untuk membeli atau apapun itu dasarnya emosi, bukan logika. Bisa saja orang memang memerlukan sesuatu, ya, secara logika, ya, tapi dia tidak mau membeli karena tidak suka pada penjualnya, itu emosi, gitu ya. Nah, dalam sebuah proses pendekatan antara penjual ke calon pembeli yang berjalan semata-mata pendekatan emosi, hubungan emosi antara keduanya saling percaya, saling hormat, saling menyukai atau tidak, itulah yang menentukan nanti terjadinya transaksi atau tidak. Yang paling menentukan tentu kondisi emosi pihak yang menawarkan. Apa datar-datar saja atau ada vibrasi yang kuat. Kalau dilakukan asal menjalankan kewajiban, ya pasti datar-datar saja dan hasilnya tentu buruk. Tapi jika dilakukan dengan penuh semangat, penuh antusiasme, hasilnya akan jauh berbeda. Kondisi ini berlaku baik saat menjalankan secara online maupun offline. Dulu kami diajari agar saat menelpon prospek kita memakai baju bagus dan bersepatu meskipun di rumah. Sekarang saya tahu bahwa berbaju resmi dalam menelpon akan memunculkan vibrasi yang berbeda dibanding kalau kita nelpon pakai sarung atau celana kolor saja. Nah, jadi semangat dan antusiasme itu perlu sengaja diciptakan. Keduanya bisa berasal dari imbalan atau hukuman, ya, reward atau punishment atas hasil dari yang dikerjakan itu. Untuk pegawai atau karyawan, tentu manajemen yang mengatur imbalan dan hukuman. Sistem manajemen yang bagus sudah pasti akan mengatur itu. Berapa targetnya, apa yang terjadi kalau tidak tercapai, apa yang terjadi kalau melebihi target, dan lain-lain. Ada juga manajemen yang menghitung berdasarkan prosesnya. Hadir jam berapa, selama itu berada di kantor apa tidak, pulang jam berapa, dan lain-lain, gitu ya. Tapi ada juga yang berdasarkan hasil. Tapi tetap semuanya perlu target dan arahan. Tanpa itu hasilnya pasti buruk, karena tidak ada semangat dan antusiasme. Kerja bagus, kerja jelek, ada hasil atau tidak akan sama saja. Nah, kalau untuk para profesional seperti dokter, pengacara, dan pegawai mandiri, ya, seperti pengusaha kecil dan lain-lain, maka pelangganlah yang menentukan imbalan dan hukuman, ya, sehingga kita selalu berusaha memuaskan pelanggan. Kalau tadi memuaskan manajemen, kita sekarang memuaskan pelanggan. Nah, sedangkan pengusaha kuadran kanan yang menentukan adalah impiannya. Apakah dia akan mencapai sesuatu atau tidak mencapai sesuatu tergantung kuat tidaknya alasan dia melakukan itu. Kalau di bisnis MB yang menentukan hasil adalah impian atau alasan mengapa dia mengerjakan MB. Kalau alasannya kuat seperti saya dulu atau Pak Kosin atau Pak Anton, maka bisnisnya ya cepat jalan, ya, karena semuanya dilakukan dengan semangat dan antusiasme.
emosi dan keyakinan akan memancar dari kita dan secara bawah sadar akan diterima oleh prospek atau abu dan mereka juga akan terpengaruh. Jadi sebelum mengajak seorang lain, seorang abu harus bisa atau harus berhasil mengajak dirinya sendiri dulu. Jika dia bisa dengan semangat mengajak dirinya untuk juga melakukan langkah-langkahnya yaitu belanja dan hadir ke pertemuan, maka silakan mulai mengajak orang lain untuk juga join belanja dan hadir di pertemuan. Kalau mengajak dirinya sendiri saja tidak berhasil, ya artinya kita tidak belanja dan tidak ke pertemuan, ya sebaiknya jangan mengajak orang lain dulu karena akan muncul vibrasi negatif. Para ahli meyakini ada komunikasi bawah sadar antara satu orang dengan orang lain. Ketika kita belum belanja, kemudian menawarkan sebuah bisnis yang bonusnya berasal dari belanja, maka akan ada semacam dialog. Jangan ikut. Dia saja tidak melakukan belanja kok, gitu ya. Akhirnya prospek atau abu tadi mendapatkan vibrasi negatif dan tidak mau mengikuti arahan kita. Jadi sebaiknya kita baru mengajak orang lain kalau kita sendiri sudah rutin berbelanja tanpa diminta, rutin hadir ke pertemuan tanpa harus didorong-dorong lagi, minimal sekarang sudah punya tiketnya. Artinya sudah berhasil mengajak diri sendiri melakukan langkah sukses. Baiklah, selamat meningkatkan semangat dan antusiasme sebagai alat untuk membangun bisnis MW.